Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai database. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Faizal Akbar, NID 0820006108, kelas D4 Transportasi Laut B, Instansi Politeknik Pelayaran Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa sub pembahasan. Yang pertama, pengenalan basis data. Yang kedua, komponen sistem basis data. Yang ketiga, tingkatan arsitektur basis data. Yang keempat, model basis data. Yang kelima, DBMS atau Database Management System. Yang keenam, SQL atau Structural Query Language. Pertama-tama kita akan membahas pengenalan basis data. Basis data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gedung, sedangkan data dapat diartikan sebagai catatan atas kumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Yang dapat disimpulkan, sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan sekumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel data tersebut. Pembahasan kedua, komponen sistem basis data. Komponen sistem basis data terdiri atas 1 perangkat keras, 2 sistem operasi, 3 basis data, 4 database management system, 5 pemakaian atau user, yang ke-6 aplikasi atau perangkat lain. Pembahasan ketiga, yaitu tingkatan arsitektur basis data. Ada 3 dalam arsitektur basis data yang bertujuan untuk membedakan cara pandang pemakai terhadap basis data dan cara pembuatan basis data secara fisik. Yang pertama, tingkatan eksternal atau external level. Yang kedua, tingkat internal atau internal level. Yang ketiga, tingkat konseptual atau conceptual level. Pada kali ini, saya akan membahas tingkat eksternal. Tingkat eksternal atau external level merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. Tingkat eksternal dari sejumlah cara pandang yang berbeda dari sebuah basis data, masing-masing pemakai mempresentasikan dalam bentuk yang sudah dikenalnya. Cara pandang secara eksternal hanya terbatas pada entitas, atribut dan hubungan antar entitas atau relationship yang diperlukan saja. Pembahasan keempat, yaitu model basis data. Model basis data terdapat 4, yaitu model hierarki, model jaringan, model relasional, dan model berorientasi objek. Model hierarki. Model ini data disusun menurut struktur pohon. Puncak dari hierarki disebut dengan root, sedangkan entitas atau interface di bawahnya dikenal sebagai induk atau parent. Entitas induk mempunyai beberapa sub-entitas yang disebut anak atau child. Entitas dalam model hierarki dilambangkan dengan 4 persegi panjang, sedangkan relasi atau hubungan dengan entitas lain dinotasikan sebagai garis. Gambar di bawah ini menjelaskan salah satu contoh model hierarki basis data. Model basis data yang kedua yaitu model jaringan. Model jaringan entitas induk maupun anak bisa lebih dari 2. Model ini merupakan pengembangan model hierarki. Relasi antara entitas dalam network model adalah 1 ke 1 atau 1 to 1, atau 1 ke banyak atau 1 to many. Dalam network dalam data, model tidak diperbolehkan terdapat relasi banyak ke banyak atau many to many. Untuk membuat relasi many to many dalam network model dibutuhkan entitas perantara yang disebut sebagai rekaman silang atau intersection record.
Entitas registrasi adalah merupakan entitas perantara antara entitas mahasiswa dengan entitas mata kuliah. Selanjutnya, pembahasan kelima, yaitu DBMS atau Database Management. DBMS adalah singkatan Database Management System, yaitu sistem perorganisasian data sistem pengolahan database pada komputer. DBMS atau Database Management System ini merupakan perangkat lunak, software yang dipakai untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. DBMS ialah perantara untuk user dengan basis data. Untuk dapat berinteraksi dengan DBMS, dapat memakai bahasa basis data yang sudah ditentukan oleh perusahaan DBMS. Bahasa basis data umumnya terdiri dari berbagai macam instruksi yang diformulasikan sehingga instruksi tersebut dapat diproses oleh DBMS. Contoh produk DBMS, yang pertama Microsoft Access, yang kedua Oracle, yang ketiga Microsoft SQL Server, yang keempat Sybase, yang kelima DB2, yang keenam Ingress, yang ketujuh MySQL. Kita akan membahas sub pembahasan terakhir, yaitu SQL. SQL adalah bahasa yang digunakan dalam mengakses data bahasa. Ini didasari oleh standar yang dikeluarkan American National Standard Institute atau ANSI. SQL terdapat dua, yaitu Data Definition Language atau DDL, dan yang kedua Data Manipulation Language atau DML. Data Definition Language atau DDL merupakan perintah paling mendasar dari bahasa SQL, tujuan untuk membuat struktur sebuah database. Perintah dasar DDL masih dibedakan lagi ke dalam setidaknya 5 jenis perintah, yakni 1. Perintah create, sebuah perintah yang bisa kamu gunakan ketika membuat sebuah database yang baru, baik itu berupa tabel baru atau sebuah kolom baru. Kamu bisa membuat sebuah query dengan contoh create database nama _database. Yang kedua, perintah alter. Bisa digunakan ketika seorang ingin mengubah struktur tabel yang sebelumnya sudah ada. Bisa jadi dalam hal ini adalah seperti nama tabel, penambahan kolom, maupun menghapus kolom serta menambah atribut lainnya. Yang ketiga, perintah rename. Dapat kamu gunakan untuk mengubah sebuah nama di sebuah tabel maupun kolom yang ada. Bila kamu menggunakan perintah ini, maka query-nya menjadi rename table atau name tab_tabel_ lama to name _tabel_ baru. Yang keempat, perintah drop. Bisa kamu gunakan dalam menghapus baik itu berupa database, tabel maupun kolom hingga indeks. Yang terakhir, perintah show. Perintah DDL ini digunakan untuk menampilkan sebuah tabel yang ada. SQL yang kedua merupakan Data Manipulation Language atau DML. Data Manipulation Language atau DML, data ini bertujuan untuk memanipulasi data yang ada dalam sebuah database. Perintah dalam DML juga terbagi ke dalam 4 jenis, yaitu pertama, perintah insert. Kamu bisa menggunakan perintah ini untuk memasukkan sebuah record baru di dalam sebuah tabel database. Yang kedua, perintah select. Pada perintah ini, kamu dapat menggunakannya dalam penampilan maupun mengambil sebuah data pada tabel. Data yang diambil pun tidak hanya terbatas pada satu jenis, melainkan lebih dari satu tabel dengan memakai relasi. Yang ketiga, perintah update. Ini dapat kamu gunakan ketika ingin melakukan pembaruan data di sebuah tabel. Contohnya saja jika ada kesalahan ketika memasukkan sebuah record, kamu tidak perlu menghapusnya dan bisa memperbaiki menggunakan perintah ini. Yang terakhir, perintah delete. Perintah DML ini dapat digunakan ketika kamu
ingin menghapus sebuah record yang ada dalam sebuah tabel. Itulah pembahasan mengenai database. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.